Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 4. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mengapa kamu ada di sini? Xiaoyi jelas teringat sesuatu, dan berbalik menghadap Raja Naga Emas. Sudah terlambat untuk mengatakannya, ruang ini akan runtuh, keluarlah dan bicaralah lebih detail, ikutlah denganku. Kata Raja Naga Emas, setelah menyelesaikan gerakannya, sebuah miniatur muncul di kehampaan yang rusak di depannya. Saluran kecil, Raja Naga Emas baru saja melalui pertempuran besar, dan sekarang dia telah menerobos kehampaan lagi, dan tubuh jiwanya semakin lemah. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu persetujuan Xiaoyan, jiwanya langsung berada di cincin Na di tangan Xiaoyan. Bum bum bum, ruang tempat Xiaoyan dan yang lainnya runtuh seketika, dipimpin oleh Raja Naga Emas, mereka mengalir ke lorong baru. Dalam beberapa saat, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Ada bau yang familiar di pintu itu. Karena api aneh di dalam tubuh berdetak kencang, seolah-olah melihat makanan yang paling lezat. Ini, Xiaoyan menatap Raja Naga Emas dengan perasaan terkejut. Sudah 10.000 tahun. Akhirnya aku kembali, aku tidak tahu kemana kau pergi, Tuoshe. Melihat gerbang kuno itu, Raja Naga Emas tidak dapat menahan diri untuk bergumam dengan mata berkaca-kaca. Xiaoyi menatap pintu itu dengan serius, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin terang. Ayo pergi, Xiaoyi, aku masih butuh bantuanmu untuk membuka gerbang batu itu. Raja Naga Emas berkata dan melayang ke gerbang, menggumamkan sesuatu di dekat gerbang, dan tanda misterius di dahi Xiaoyi jatuh dari dahinya dan bergerak menuju gerbang. Terbang di atas gerbang batu. Jangan khawatir, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan pasti ada jawaban yang ingin kamu ketahui. Raja Naga Emas jelas melihat bahwa Xiaoyan sedang bingung dan berkata dengan cepat. Gerbang batu di depannya perlahan terbuka, dan aura mengerikan seperti raksasa yang sedang tidur terpancar dari gerbang batu tersebut, yang secara langsung membuat Xiaoyan merasakan tekanan untuk berlutut dan menyembah, tetapi ada juga keramahan yang kuat yang mengikutinya, rasakan. Apa yang terjadi? Xiaoyan merasa sangat bingung saat ini, tetapi dia harus menekan rasa bingung di dalam hatinya dan mengikuti Xiaoyi dan Raja Naga Emas dan berjalan perlahan. Xiaoyan melihat ke dalam simen dan menemukan ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tidak banyak barang mahal di gerbang batu yang kuno dan sederhana itu. Hal yang paling mencolok ada di anak tangga gerbang batu. Seorang lelaki tua berpakaian jubah gelap tidak memiliki sesuatu yang istimewa di wajahnya. Jika dia mengabaikan rambutnya yang berwarna-warni, dia hampir tidak berbeda dengan lelaki tua biasa itu. Pada saat ini, lelaki tua itu dalam keadaan stabil dan damai, namun aura kehancuran terasa dari lelaki tua itu yang sedang duduk bersila di antara kuncup-kuncup bunga, dengan mata yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka di wajah tuanya. Xiaoyan telah melihat sosok ini beberapa kali, dan warisannya berasal dari orang di depannya. Pada saat ini, Xiaoyan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah Kaisar kuno Tuoshe yang sebenarnya. Murid Xiaoyan, aku telah melihat sang guru. Xiaoyan menatap Kaisar kuno Tuoshe yang muncul lagi di hadapannya, lalu segera berkata dengan penuh hormat sambil melipat kedua tangannya di depan sosok di hadapannya. Lagi pula, jika bukan karena rumah Gua Dodi yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe, tidak akan ada Xiaoyan hari ini. Xiaoyan juga menerima warisan dari Kaisar kuno Tuoshe. Dengan kata lain, ia dapat dianggap sebagai murid Kaisar kuno Tuoshe. Jadi masuk akal untuk memanggilnya seorang guru. Kamu anak yang cukup pintar. Xiao Jin benar-benar telah bekerja keras untukmu selama ini, hei. Kaisar Tuoshe menatap Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan mendesah tanpa henti. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kemarilah, Xiaoyi. Kaisar kuno Tuoshe tersenyum pada tiga orang di depannya, dan segera melambaikan cahaya putih susu ke arah Raja Naga Emas. Jiwa Raja Naga Emas yang awalnya ilusi menjadi semakin padat, Xiaoyi He juga berdiri di pundak Kaisar Tuoshe Gu, seolah mencoba mengingat sesuatu. Apakah itu segel reinkarnasi? Kaisar Tuoshe bergumam. Ruang di hadapanmu adalah kuncup api, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, duduklah, aku akan bicara pelan-pelan. Mendengar ini, Xiaoyan tidak bersikap genit. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, dia duduk bersila di atas kuncup api.
Siapapun yang dipromosikan ke level Dodi di benua Doki akan disingkirkan oleh bidang benua Doki. Hanya dalam beberapa hari, bahkan beberapa dekade, perpindahan akan mencapai titik kritis, dan kemudian Anda harus meninggalkan benua Doki dan pergi ke peringkat benua yang baru. Wajah Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan dan berkata perlahan tanpa menunggu yang terakhir berbicara. Aku juga merasakan hal ini, tetapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas saat memasuki lorong menuju dunia baru? Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, jika sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar Tuoshe, mengapa ada orang di dalam lorong itu? Ada orang yang menyerang diri mereka sendiri, bukankah seharusnya ada pesawat untuk menarik orang? Kau benar-benar salah menyalahkan. Kaisar Tuoshegu menatap Raja Naga Emas dengan penuh rasa bersalah dan melanjutkan. Kau benar, setiap orang yang memasuki benua baru dari benua dataran rendah akan memiliki seseorang untuk menjemputnya, tetapi saluran yang menghubungkan benua Doki kita ke benua baru hancur oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang tewas dalam pertempuran, dan beberapa orang berusaha keras untuk memperbaiki jalur tersebut, jadi kita belum dapat membimbing orang sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan melihat jejak kehilangan di matanya ketika dia melihat Kaisar kuno Tuoshe berbicara. Tuan, apa tanda reinkarnasi di dahi Xiaoyi? Xiaoyan selalu peduli dengan apa yang dikatakan sosok hitam itu sebelumnya. Xiaoyi telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan itu sangat membantunya. Xiaoyan tidak menginginkan Xiaoyi ada 3 titik panjang dan 2 titik pendek. Ini bukan hanya masalah kekuatannya sendiri yang telah menurun secara signifikan. Xiaoyi lebih seperti mitra bagi dirinya sendiri. Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di dunia ini oleh para ahli puncak di seluruh dunia 1000 besar. Ketika waktunya tepat, para ahli puncak sebelumnya akan bangun lagi, atau mereka akan memberi mereka tanda pilihan mereka. Kekuatan puncak pemiliknya, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini akan berlangsung. Kaisar Tuoshe berkata dengan hormat di matanya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Xiaoyan menatap Xiaoyi dengan tenang, dan tiba-tiba ada sedikit gerakan. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan suatu hari nanti, kata Xiaoyan dengan tegas. Saya berbicara kepada Anda tentang perang 10.000 tahun. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu meliputi langit dan matahari. Pertempuran itu mengumpulkan para kesayangan surga dari seluruh alam semesta untuk melawan ras jahat alien yang terisolasi dari dunia 1000 besar. Pertempuran itu berlangsung selama 10 tahun. Pada akhirnya, dunia dakian kita mengorbankan semua pembangkit tenaga listrik puncak dan dengan putus asa membakar semua vitalitas mereka sendiri untuk menyegel ras alien yang keji. Untuk menunda invasi dunia dakian kita oleh ras alien, mari kita bernapas. Kita melawan balik dengan amarah, dan akhirnya memukul klan jahat asing dengan keras dan mengusir mereka dari dunia 1000 besar. Dalam pertempuran itu, kita meremehkan kekuatan klan jahat asing, menyebabkan dunia 1000 besar kita menderita kerusakan berat. Pembangkit tenaga listrik teratas kita di dunia 1000 besar membakar kekuatan hidup untuk menyegel ras alien, tetapi ras alien adalah eksistensi paling puncak, jadi meskipun semua kekuatan hidup dibakar, mereka tidak akan mati dalam arti sebenarnya. Segel reinkarnasi, pilih pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri atau tanam segel reinkarnasi lain kali untuk melawan ras jahat dari luar wilayah. Ini adalah asal mula segel reinkarnasi. Meskipun pusat kekuatan teratas ras jahat dari luar wilayah disegel, kekuatan segel terus berlanjut. Itu melemah, mungkin dalam 100 tahun, semua ras jahat di luar wilayah akan bangkit kembali, dan kemudian dunia harus bergantung padamu. Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan di depannya dengan ramah, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Sama, apakah kamu ingin berlatih Fenjue yang asli? Kaisar kuno Tuoshe menatap Xiaoyan dengan serius.